pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah kalau tidak diperlukan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini berjudul Menghormati Orang Tua. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, setelah 4 perintah mengenai hubungan antara kita dengan Allah, perintah selanjutnya adalah perintah mengenai hubungan antara sesama manusia. Perintah tentang hubungan dengan sesama manusia diawali dengan perintah untuk menghormati ayah dan ibu kita. Mengapa perintah ini ditempatkan sebagai perintah pertama dalam hal relasi antara sesama manusia? Jawabannya adalah karena orang tua merupakan wakil Allah di dunia ini. Orang tua kita adalah orang pertama yang kita temui di dunia ini ketika kita dilahirkan. Orang tua adalah orang pertama yang melihat tangisan maupun tawa kita. Mereka adalah orang yang paling bahagia ketika kita lahir di dunia. Namun mereka jugalah orang yang paling sedih kalau kita terluka. Orang tua adalah wakil Allah untuk menjaga kita di dunia ini, sehingga kita harus hormat atau taat kepada orang tua kita. Lalu, apa makna dari kata-kata lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu? Anak-anak, perintah ini pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel. Tanah yang dimaksud di sini adalah tanah Kanaan. Tanah yang telah Allah berikan dengan janji kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan sekarang mereka lah yang akan menempati tanah perjanjian itu. Tanah ini menjadi hak milik bangsa Israel dan anak-anak mereka kelak. Apabila mereka menghormati atau taat kepada orang tua mereka, Allah akan memberikan umur yang panjang di tanah yang dijanjikan itu. Namun, ketidaktaatan kepada orang tua akan membawa penghakiman Tuhan atas diri seseorang, sehingga mereka mendapat hukuman dari Allah. Tapi ingat, ketaatan kita kepada orang tua bukan hanya supaya kita berumur panjang atau supaya kita tidak dihukum sama Tuhan. Sebagaimana orang tua kita merupakan wakil Allah di dunia, maka ketika kita belajar menghormati dan taat kepada orang tua, itu berarti kita juga belajar untuk taat kepada Allah. Apabila pada orang tua saja kita tidak mau hormat atau taat, bagaimana mungkin kita bisa hormat atau taat pada Allah? Anak-anakku, meskipun terkadang ayah atau ibu kita membuat kita marah atau sedih, kita tetap harus mengasihi dan menghormati mereka. Ingatlah, setiap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Memang sih, terkadang ayah dan ibu kita melarang kita melakukan sesuatu, tapi itu supaya kita terhindar dari bahaya. Terkadang orang tua kita memaksa kita melakukan sesuatu, bahkan sampai dimarahin. Misalnya ketika kita disuruh belajar, mengerjakan PR, padahal kita maunya main, tapi kan PR itu harus diselesain dulu. Atau ketika kita disuruh makan makanan yang tidak terlalu kita sukai, padahal makanan itu baik untuk kesehatan kita. Anak-anakku, saat ini mungkin kita tidak memahami orang tua kita sepenuhnya. Kadang kita marah dan sedih pada papa dan mama kita. Tapi percayalah bahwa orang tua kita yang merupakan wakil Allah berjuang untuk membesarkan kita dan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita belajar untuk menghormati ayah dan ibu kita. Mari kita naikkan doa syukur kita karena Tuhan sudah memberikan papa dan mama yang terbaik untuk kita. Amin.